Selamat siang, perkenalkan nama saya Novandi Arif Mahdianto dengan NPM 2464634, kelas RPL 2024. Di sini saya akan mempresentasikan laporan studi kasus sebagai pemenuh nilai dari ujian tengah semester mata kuliah lapangan terbang yang berjudul Bandar Udara Hang Nadiem Batam, Studi Kasus Perencanaan Bandar Udara. Sebagai pendahuluan, Kota Batam yang berada pada jalur segitiga emas atau kawasan strategis antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia menjadikan kawasan ini bertransformasi berdaya saing tinggi. Beragam infrastruktur dibangun, salah satunya adalah Bandara Hang Nadiem dengan kode IATA BTH dan kode ICAO WIDD yang ditetapkan sebagai bandara kelas 1 utama sebagai hub airport dan entry port. Beroperasi di area seluas 1.763 hektar dengan landasan pacu sepanjang 4.025 meter, menjadikan Bandara Hang Nadiem menjadi bandara dengan landasan pacu terpanjang di Indonesia dan nomor 2 di ASEAN. Dalam menunjang kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, Bandara Hang Nadiem dikembangkan dengan fasilitas penunjang kegiatan-kegiatan logistik. Berdasarkan uraian di atas, tujuan studi kasus ini diketahui mengenai tata letak landasan pacu, taxiway dan apron, sistem drainase, perencanaan perkerasan, fasilitas terminal, dampak lingkungan di Bandara Hang Nadiem Batam. Landasan pacu atau runway adalah area persegi panjang dengan ukuran tertentu di permukaan bandara atau aerodrome yang disiapkan untuk take off dan landing pesawat. Fasilitas runway mempunyai beberapa bagian, yaitu satu, runway shoulder atau bahu landas pacu, atau area pembatas pada akhir tepi perkerasan runway. Dua, resa atau runway and safety area, atau area keselamatan di ujung landasan pacu. Tiga, clearway atau area di luar ujung landasan pacu yang bebas dari hambatan. Empat, stopway atau area tambahan di ujung landasan pacu yang dirancang untuk membantu pesawat berhenti jika terjadi pembatalan lepas landas. 5. Turning area atau bagian dari runway yang digunakan untuk pesawat melakukan gerakan memutar. 6. Runway strip atau area yang mengelilingi landasan pacu yang dirancang untuk meningkatkan keselamatan penerbangan. 7. Holding bay atau area tertentu yang ditujukan agar pesawat dapat melakukan penantian atau menyalip. Taxiway adalah landasan penghubung antara landasan pacu dengan pelataran pesawat, kandang pesawat, terminal, atau fasilitas lainnya di bandara. Apron atau landas parkir adalah suatu area tertentu di permukaan bandara atau aerodrome yang bertujuan untuk mengakomodasi pesawat untuk menaik turunkan penumpang, barang atau kargo, mengisi bahan bakar, parkir, dan perawatan pesawat. Sistem drainase dan perencanaan perkerasan. Fasilitas terminal dibagi menjadi dua. Satu, fasilitas terminal penumpang atau bangunan yang disediakan untuk melayani seluruh kegiatan yang dilakukan oleh penumpang dari mulai keberangkatan hingga kedatangan. Dua, fasilitas terminal barang atau kargo atau bangunan terminal yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat barang kargo udara. Dampak lingkungan yang disebabkan karena aktivitas konstruksi dan operasional bandara. Bandara Hang Nadiem memiliki landasan pacu tunggal terpanjang di Indonesia dan mampu melayani berbagai jenis pesawat berbadan lebar. Berikut konfigurasinya berdasarkan informasi Bandar Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Dimensi landasan pacu 4.025 meter kali 45 meter dengan konstruksi aspal hot mix memiliki daya dukung 85 F garing C garing X garing T dan azimut 0422. Dimensi resa 120 meter kali 280 meter dan 90 meter kali 280 meter. Dimensi stopway 60 meter kali 45 meter dengan daya dukung 85 F garing C garing X garing T. Dimensi turning area
4.440 kali 4.440 meter dengan daya dukung 85 F garing C garing X garing P dan dimensi runway strip 4.265 meter kali 280 meter. Taxiway dibagi menjadi 4 berdasarkan daya dukungnya, yaitu daya dukung 85 F garing C garing X garing P, konstruksi aspal hot mix dengan dimensi 148 meter kali 23 meter, 297 meter kali 23 meter, 171 meter kali 23 meter, dan 2.800 meter kali 23 meter. Daya dukung 85 R garing B garing X garing P dengan dimensi 140 meter kali 23 meter. Daya dukung 5R garing C garing Z garing U dengan dimensi 190 meter kali 10 meter dan 40 meter kali 10 meter. Daya dukung 69R garing C garing X garing T dengan dimensi 60 meter kali 36 meter dan 235 meter kali 24 meter. Apron juga dibagi menjadi 3 berdasarkan daya dukungnya, yaitu daya dukung 85 F garing C garing X garing P konstruksi aspal hot mix dengan dimensi 255 meter kali 59 meter. Daya dukung 75 R garing C garing X garing T konstruksi aspal hot mix dengan dimensi 690 meter kali 768 meter. Daya dukung 85 R garing B garing X garing T konstruksi beton konstruksi beton atau rigid dengan dimensi 240 meter kali 150 meter. Sistem drainase di Bandara Hang Nadiem Batam dirancang untuk mengelola aliran air secara efisien dengan memiliki saluran drainase yang terintegrasi baik, termasuk saluran terbuka dan tertutup. Landasan pacu Bandara Hang Nadiem Batam menggunakan jenis perkerasan aspal fleksibel dengan PCN 85 F garing C garing X garing T, di mana lapisan pondasi atas menggunakan material granular dan lapisan pondasi bawah dibuat dari tanah yang dipadatkan. Bandara Hang Nadiem Batam memiliki fasilitas yang cukup lengkap untuk mendukung kenyamanan penumpang, di antaranya gedung terminal kategori domestik dengan luas 22.596 meter persegi dan kapasitas tahunan sebesar 1.303.380 penumpang. Gedung terminal kategori internasional dengan luas 5.058 meter persegi dan kapasitas tahunan sebesar 1.444 penumpang. Serta ada gedung kargo dengan luas 1.685 meter persegi. Bandara Hang Nadiem Batam memiliki dampak lingkungan yang perlu diperhatikan seperti kerusakan lingkungan yang disebabkan aktivitas ilegal penambangan pasir di kawasan lindung, hilangnya vegetasi dan terbentuknya lubang yang mengganggu ekosistem, serta penurunan kandungan organik dan mikroorganisme tanah. Demikian presentasi saya untuk laporan studi kasus perencanaan bandar udara yang berjudul Bandar Udara Hang Nadiem Batam. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat siang dan terima kasih.